saya rasakan di keluarga ibu itu imunnya kurang kuat. Kalau saya merangkup ke belakang sih memang dari belakang sendiri, dari awal-awal panjenengan berkeluarga pun juga sudah banyak problem. Balkon sana masalahnya. Kalau malam sering ada di sini nih. Naik ke sini aja dada saya sesek. Padahal saya biasanya loncat ke gunung nggak sesek. Sering buat jalan ini apa namanya, makhluk dari golongan amar yang di sini itu. Tapi bukan bawaan dari rumahnya, tapi dari orangnya. Sebelum bertempat tinggal di sini pun juga sudah ganggu, tapi terus dia ngikut ke sini. Apa namanya, wanita tuh, wanita sosoknya wanita loh. Dulu nggak tahu ya kenapa ada yang mati dari sini ya. Terus dia di ini nih, di pohon ini nih, di pohon apa ini, pohon apa di kampung sini. Saya nggak tahu ya kenapa ada kuntilanak di sini. Terus dia tempat tinggal di Kembang Kamboja itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya, alhamdulillah malam ini kita mau berangkat ke Surabaya, ruqyah rumah di Surabaya. Terus setelah itu nanti kita mau ruqyah rumah di Gresik, di pondok pesantren di Gresik. Mohon doanya semoga kita semuanya diberikan kesehatan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulunya di Gresik itu dari tahun berapa ya? 85 di Gresik. Dari tahun 85. Terus pindah sini. Untuk orang tua bapaknya Udah nggak ada. Nggak adanya tahun. Udah lama tahun. Udah lama. Semuanya saya juga udah nggak ada. Semuanya udah nggak ada. Jadi semuanya jenengan sekarang. Iya, jatuh ke saya semua. Berapa anaknya jenengan? 3. Anaknya 3. 3 tinggal 2. Yang satu? Nggak ada. Bapaknya kemarin 20, bapak 20. Bapaknya tahun 2020, anak saya 19 ya? Enggak. Ngomong pas kesana COVID kan. 20 terus anak saya 2021. Kalau ayahnya meninggal kenapa, Bu? Sakit atau apa gitu. Sakit. Sering kayak pingsan atau apa. Terus kemarin itu mas nggak ada itu, dia bangunin saya kok katanya kok gini bisa pegang itu keringat dingin. Langsung tak bawa ke rumah sakit, tapi udah nggak ketemu. Itu udah 2 kali itu, seingat saya bilang hati-hati makanya dijaga ya, ini soalnya sudah 2 kali saya gitu ya, tapi yang nggak tahu itu nggak sakit kok apa. Dari Jakarta nganter ini Minggu, terus Senin kok Selasa bisa Selasa itu Senin malam Selasa. itu dibawa
rumah sakit nggak sakit, tapi mungkin ya sudah Iya. ini. Ya saya kan di sini kan bicara tentang penyebabnya itu. Kalau kata dokter, Itu kan dokter sih apa diabetes, oh diabetes. tapi kemarin itu pas nggak ada katanya sih jantung, tapi waktu dulu sakit gitu pernah di sini itu langsung ininya kok merot gitu ya, saya giniin akhirnya bisa mangap lah gitu, langsung tak giniin bisa, itu kok diperiksa jantung terus periksa apa itu bagus, tapi nggak tahu dari mana. Kalau dari dokternya sih jantung. Iya, tapi diperiksa jantung nggak ada, dari kedokteran malah gula, kolesterol. Iya. Terus kalau anaknya, Kemarin itu pas ada covid itu ya, katanya sih covid atau apa gitu, nggak adanya, nggak di sini dua-duanya. kalau bapaknya namanya, Herianto Widodo, kalau anaknya nggak ada, Rian Aditya. kakaknya tadinya beliau ini. Ini adiknya nomor 2 itu yang nomor 3. Berarti yang pertama yang nggak ada. Iya. Oke. Ini yang mohon doanya besok Selasa, ujian interview terakhir Di mana? di PLN. Oh masuk PLN. Iya, tinggal terakhir interview. Mohon doanya apa? Mudah-mudahan bisa. Yang paling penting malah doa jenengan karena Iya sih. Tapi ya dibantu. insya Allah doa yang paling mustajab itu dari orang tua ke anaknya. Iya sih. Yang dari apa itu juga sudah saya amalkan insya Allah. Karena suksesnya anak itu tergantung dari tirakatnya orang tua. Iya. Maka saya selalu sering ngomong sama istri saya ini, kalau malam itu jangan cuma tidur aja, harus bangun doain anaknya. Karena itu tanggung jawab orang tua juga. Ya entah walaupun hanya sekitar 5 menit, 10 menit atau 1 jam lah. Itu waktu malam antara jam 1, jam 2, jam 3 itu harus bangun, harus doain anaknya gitu. Supaya anaknya itu sukses. Bukan hanya sukses dunia, tetapi juga sukses akhirat, dalam arti selamat dunia akhirat kayak gitu. Dan saya melihat sendiri memang yang saya rasakan di keluarga ibu itu imunnya kurang kuat. Jadi orang itu secara dohirnya, secara logikanya ada 2 hal yang bisa melindungi kita. Secara dohir, secara logika itu imun itu bisa dikatakan kekebalan tubuh ya, rentan banget di keluarga jenengan itu saat ini. Nyebabnya apa? Sihrul Ahmar. Yang dari dalam membuat yang di luar pun juga lemah. Itu. Tidak ada kalau bahasa jenengan itu ya, kurangnya kalau saya itu kan hidupnya ya, mohon maaf nih, happy ya. Hidup saya itu happy dan semuanya itu saya anggap santai aja gitu, santai, relax gitu. Dalam arti kalau ada orang yang mau bicara apapun ya no problem, tidak masalah buat saya, itu urusan antum, bukan urusan aneh gitu. Kalau mengajak ribut ya ayo gitu. Ngajak ribut tandangi ya gitu. Jadi itu pun juga pada akhirnya akan mempengaruhi psikis kita, Nah di keluarga ini menurut saya kurang greget gitu loh, kurang greget itu gimana ya, kurang des kayak gitu. Nah itu nanti juga mempengaruhi di bagian ini kita, apa tadi saya bilang tadi, imun kita. Misalnya kurang imun itu kena gampang penyakit atau gitu. Bukan hanya penyakit sih, bukan cuma penyakit. Jadi nanti akhirnya
gangguan dari luar pun juga mudah untuk masuk kayak gitu. Kalau saya merangkup ke belakang sih memang dari belakang sendiri, dari awal-awal panjenengan berkeluarga pun juga sudah banyak problem, hantaman dari luar, gangguan dan sebagainya. Sebelum bahkan saya berbicara sebelum bertempat tinggal di sini kok. Belum bertempat tinggal di sini sudah itu. Karena saya melihat, ya mohon maaf ya, di dalam keluarga itu kayak apa ya, kurangnya chemistry gitu lah. Kurangnya chemistry, paham ya Bu ya. Jadi untuk yang kedepannya sih ya memang itu masalah psikologi ya, pikiran kita itu. Tapi alangkah baiknya kalau di dalam bahasa Jawa itu lebih terima ing pandu kayak gitu, biar apa ya biar gak gampang terkena penyakit kayak gitu, termasuk di bapaknya juga itu. Semuanya nggak lepas dari kodok dan kodarnya Allah. Tapi kan kita juga harus berusaha itu gitu, harus berusaha itu biar nggak itu. Jadi satu hal yang perlu untuk dipahami bahwa yang disenangi Allah itu bukan hanya ketika kita itu beribadah, bukan hanya ketika kita itu sholat, zikir, tapi yang paling disukai Allah itu ketika kita senang dengan apa yang Allah berikan. Satu. Yang kedua, Allah itu akan lebih senang ketika kita itu senang dengan perintah Allah. Jadi ketika kita menjalankan perintah Allah bisa senang, itu yang membuat Allah itu lebih senang. Dan yang ketiga, senang dengan orang yang tidak suka kepada diri kita. Termasuk ketika kita tidak melakukan maksiat, kita bisa senang nggak melakukan itu Allah senang sekali. Jadi 3 hal itu dalam prinsip hidup saya. Dan itu alhamdulillah ya, walaupun tah berdarah-darah, walaupun tah gimana ya, alhamdulillah sukses gitu, sukses dan happy kayak gitu, dan semua masalah kayak cepet hilang aja gitu. Jadi yang pertama itu senang dengan apa yang Allah berikan, termasuk senang punya ibu, senang punya ayah seperti itu, senang punya hidup yang seperti ini, senang dengan pekerjaan ini, senang dengan keadaan ini, senang dalam keadaan apapun. Jadi senang dengan apa yang diberikan Allah, itu benar-benar sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan satu hal itu kalau dilakukan maka hidup keluarga jenengan akan lebih tenang dan tentram gitu. Saya senang dengan pekerjaan saya dengan istri saya karena istri saya pemberian Allah, saya senang dengan anak saya karena anak saya pemberian Allah, bahkan saya senang dengan hidup saya. Itu yang pertama. Yang kedua, senang dengan apa yang Allah perintahkan, senang ketika berbakti kepada orang tua, karena secara otomatis juga anak kita pasti akan berbakti ke kita kalau kita bakti kepada orang tua. Senang ke mertua kalau saya sudah punya mertua. Senang ketika saya beribadah, menyenangkan istri, berbicara dengan istri, menjalankan sholat, berzikir, bangun malam, itu ada senangnya. Jadi bukan hanya sebuah kewajiban, tapi kebutuhan. Kalau nggak dilakukan itu kayak ada yang kurang gitu. Dan kalau dilakukan itu nggak pengen udah kayak gitu, nggak kok pengen dangwis kayak gitu. Kalau pengen dangwis itu berarti belum ada kesenangan di situ, masih beban. Jadi kayak ketemu ibunya beban, di rumah beban, ngobrol sama istri beban, ngobrol sama anak beban, senang sama orang tua beban. Itu bukan sebuah kesenangan. Itu namanya masih sekedar kewajiban. Kalau kewajiban itu pasti beban. Dan itulah yang membuat kadang-kadang hidup orang itu beban. Akhirnya apa? Gampang sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya ya senang dengan apapun yang diberikan Allah, termasuk senang ketika ya ini yang ketiga agak berat sih. Jadi mau ada apapun dan bagaimanapun tetap senang. Senang dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Senang dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Enggak berat. Kuncinya di iman sih, karena ini buah dari sebuah pikiran, tindakan itu tadi. Ini hanya buahnya saja, jadi mengalir saja sebenarnya. Sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Nyambut ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada kunir Bu. Kunik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Wadati wa syari fi sadis. Bismillah. Ya kana nasta'in. Bismillah. Ya kana nasta'in. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Di bawah tangga ini ada makhluk dari golongan Sihrul Amar. Tanggal itu. Bawah tangga ini. Di atas ada ruangan lagi, Kamar ada, terus balkon. balkon. Ya, di balkon. Dulu itu suka kayak bau keringat orang yang dari madul nyambul gitu, kayak baunya kayak gitu. Tapi ada kursi, tak pikir ini bantu saya yang Di balkon. nyapu ngapain apa duduk di situ keringetan. Saya kursinya enggak bau. Baunya enak sekali. Kalau kita orang Jawa bilangnya genderuwo itu. Oh, gitu. Kita orang Jawa bilangnya genderuwo. Bisa dipindah apa? Kalau nggak bisa dipindah ya dibinasakan. Kalau garasi 3 titik di sini. Ini kamar siapa? ini untuk dapur. Sering sakit di bagian pinggang kan? Sini. Ini kemarin untuk gini saya nggak bisa. Sekarang ini udah bisa. Sering sakit pinggang ke bawah. Iya. Berat. Berat. Seperti ada nyerinya ya. Iya, nyeri-nyeri. Kayak ada besi yang kaku gitu kayaknya. Bukan besi. Sihrul Amar. Kandol kenjenengan.
Tapi setelah pulang dari pondok kemarin gimana? Ya biasanya di sini kan agak berat gitu. Saya sampai kadang-kadang saya tekuk-tekuk gini ya gitu. Kemarin enggak ringan gitu rasanya. Mana sih ini? Masih nyeri yang di bawah. Iya sini. Kemarin waktu masih bisa mancing dan sini pas mancing yang ini masih penuh ya. Masih lama-lama gitu. Ibu ada garam krosok nggak? Minta. Nggih, Bisa, sudah, Bu. enggak apa-apa, Ben, sampun. Nanti biar diambil sendiri nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa iya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala khawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala karamati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa amit nggih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi sayyidil asma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurida wa sirri sarifi sairil asma. Subhanallah walhamdulillah wa la Allahu akbar. Kabar taruh situ aja, taruh. Allahumma shalli wa sallim. Siapa sini? Pelongak dia. Malah pelongak. Taruh depan dulu, taruh di sana. Assalamualaikum. Kamar siapa ini, Bu? Temenin saya, Bu. Takut saya. Enggak itu, Ibu jangan temenin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Wasaqulaini ya Kutuba Rabbani ya Khusus Sumadani ya Mahmubas. Ada sapu lidi enggak? Sapu aja. Dek, ambil. Oh ini udah. Pinter ya. Punya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nuridati wa sirri sarifi salasam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sirri sarifi sairil asma'i wa syifati wala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Biasanya di sini itu ada yang berdiri sosok pocongan itu. Ya. Sini. Di sebelah situ ya, Pak. Kalau saya sering lihatnya itu yang di rumah kosong di depan itu. Ya dia bisa berdiri di sini. Ini kadang-kadang ini beliau Menempuk sama itu. Amit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat ilmu. Inna ma'amru idza arada sangkabaya wa subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini Pak, biar saya terus. Jangan cuma ditaruh, suruh baca. Ini kan dulu almarhum itu Bapak. Pamit ya Bu. Pakai ini apa? Pakai tangga. Ini aja nih kursi ini aja. Ini nggak bisa pakai tangga aja, pakai tangga kecil aja. Buka. Wah. Makanya ada di iya, saya yang bersihin nanti mulai habis itu. Kalimat rajanya. La ilaha. Rajanya. Taruh di sana. Oh itu dulu Pak apa? Kalau pergi kemana daerah mana kan apa yang terkenal?
singkong itu. Saya yang beli itu apa di sini. Dah, bawa keluar. Tisu bawa sini. Buka sendiri. Buka sendiri. Jalan sendiri. Oh, ada orang. Jalan sendiri. Ada yang kegencet. Ya? Ada yang kegencetnya. Astagfirullah. Di balkon masalahnya. Balkon sana masalahnya. Kalau malam sering ada di sini nih. Kadang buka jendela dari sana no. Kalau malam sering di sini nih. Di balkon ini nih. Kecium kayak bau genderuwo itu. Izin nggih, saya mau naik ke balkon. Udah nggak apa-apa, santai aja. Ada orang ini? Siapa? Di sini sering ada dari golongan Sirul Amar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang izin Allah ikat malakin ya Allah. Naik ke sini aja dada saya sesek. Padahal saya biasanya loncat ke gunung nggak sesek. Astagfirullahaladzim. Sering buat jalan ini apa namanya? Makhluk dari golongan Amar yang di sini itu, sehingga yang punya rumah pun juga sering ini. Kenapa saya jadi Rai Kiyoshi ya? Astagfirullahaladzim ya Allah. Rumah ini bagus, tapi singklu. Tapi bukan bawaan dari rumahnya, tapi dari orangnya. Sebelum bertempat tinggal di sini pun juga sudah ganggu, tapi terus dia ngikut ke sini. Itu memang dulu dari tanah sini atau? Bukan, dari yang ganggu kakak jenengan, bukan yang ada di sini, bukan. Ini tengkuk saya ini burat ini. Ini kalau saya lepaskan dadi saya. Surupan aku. Jadi sebelum keluarga ibu di sini itu udah diganggu dulu. Jadi dia ngikut ke sini. Makanya buhul itu nggak bisa walaupun pindah rumah tuh yang namanya ikatan tuh ya tetap ngikut.
Kalau belum ikatannya dilepas. Demi Allah di pinggang saya ini, di pantat saya ini. Demi Allah sakit. Kayak nyeri keju gitu loh, gak berat gitu. Ini. Pinggangnya bisa. Kalau jangan dipinggang. anu apa namanya, wanita tuh, wanita sosoknya wanita loh. Dulu nggak tahu ya kenapa ada yang mati dari sini ya. Terus dia di ini nih, di pohon ini nih, di pohon apa ini, pohon apa di Kamboja ini. Dia sering sana, nanti ditaruh di sini aja biar nggak balik ke sana, ke Pakri. Kasihan loh wanita namanya Sherlyn.
Iya ya, pembangunan rumah ini dulu gimana ya sejarahnya ya? Kok ada makom di sini ya? Kok ada orang meninggal di sini ya? Sherlyn. Tahu saya gimana cara apa dulu ini tempat makom dibongkar, nggak paham deh. Nanti dipagari biar dipindahkan aja lah, biar nggak ada sini. Yuk. Sherlyn sering masuk ke sini loh. Sering masuk ke sini loh. Sherlyn siapa sih, kayak pernah kenal deh namanya. Iya, Sherlyn. Sherlyn itu apa enggak kayak kuntil gitu. Kuntilanak. Iya, iya. Iya. Kuntilanak. Saya nggak tahu ya kenapa ada kuntilanak di sini, terus dia bertempat tinggal di Kembang Kamboja itu. Itu rumah kosong soalnya. Itu kan dibangun mau ditempatin enggak? saya nggak tahu sih depan rumah itu sejarahnya gimana, cuman saya nggak mau bahas yang lain aja ya. Cuman kok Main atau apa itu? nggak, dia bertempat tinggal di situ tuh. Enggak ada kalau kesini. Main. Kalau ke sini berarti main. Main, tapi dia nyaman di sini karena orangnya apa ya, bangsa-bangsa kayak gitu tuh suka sama orang yang gini loh ya gitu, yang hidupnya tuh nggak kayak saya gitu loh, nggak kayak gitu, dia seneng loh. Terus dia main-main di sini, dia belangkon gitu, belangkon itu sering gini nih, goyang-goyang sendiri gitu loh di belakang tuh loh. Perasaan kayak biasa udah sedih gitu Kak. Ini Perasaan kayak yang biasa. Kayaknya itu kalau gini tuh biasa gitu, kalau gitu. Kan mau gini kan capek ya. Terus gini gitu. Capek itu kan enak ya. ibu mending tempat saya aja lah, tahu penny. Nggak bercanda sih, nggak, yang penting ibu hidupnya happy aja lah, mau apa lagi sih anak. Tapi ya happy. Iya, maksud saya gini loh, anak udah besar tinggal mapan sudah, gitu aja, biar ini nggak nyambung, tapi insya Allah enggak lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dua ya. Karena kita itu bagaikan mikrofon sih, kayak kita itu kayak jadi bahan apa namanya, penarik. Diri kita itu menjadi bahan penarik. Kalau diri kita murung, sedih, susah, itu yang datang juga yang baik-baik itu. Tapi kalau hati kita tuh heaven, happy juga, itu jadi penolak sih kayak gitu. Gitu. Terus di sini nih saya lihat yang jalan masuknya itu sering naik ke tempat ini tuh dua, ada satu kaki telapak panjang gitu tuh yang Sherlyn itu. Tapi ada juga yang Amit itu, yang dari genderuwo yang baunya itu kayak orang habis Habis kerja bau itu, apek kayak gitu. Ya saya sih nggak minta jenengan percaya, enggak, yang penting pada kauliyahnya aja, pada tindakannya. Ini yang penting diambil ikrohnya ya, bukan penyebabnya itu. Yang penting gimana sih di keluarga ini. Kamar, ruang makan sini apa? Ada nggak? Nanti satu persatu ibu, satu persatu saya selesaikan. Orang boleh menganggap secara physically gitu, secara dohirnya orang sakit sesek jantung kayak gitu ya. Tetap terus iramanya enggak. itu secara dohir ya. Tapi secara batiniah sebenarnya hal yang semacam itu karena gangguan amar. Itu kalau dari segi batiniahnya. Ya intinya kita punya Allah ya, kita berlindung kepada Allah lah kayak gitu.
Tapi untuk berlindung kepada Allah tadi harus tahu caranya. Salah satunya yang Allah inginkan itu kita happy dengan hidup kita. Yang Allah inginkan itu kita senang dengan hidup kita. Bukan kita mengeluh kayak gitu. Nggak boleh mengeluh. Nggak boleh mengeluh. Karena kalau mengeluh itu bukan hamba Allah yang insanul kamil, itu amatiran. Kita naik dulu ke atas. Ini kamarnya Ibu. Bukan, dulu kamarnya yang nggak ada itu. Yang udah nggak ada. Sesek dada saya. Almarhum anaknya yang udah nggak ada. Ya sudah nggak ada yang meninggal. Sampai yang di sini. Sampai yang di rumah ini. Iya, di sini. Bantu itu ya, bacain. Nanti tak kasih amalan baca surat Al-Ikhlas kayak gitu. Terus rumah yang di atas ini yang nempatin siapa? Yang nempatin yang di atas ini, yang kedua ini, saya kan sekarang kalau bapak udah nggak ada ini, sekarang saya tidurnya di bawah. Tapi kalau siang di atas, pas waktu. Nanti bacain surat Al-Ikhlas ya. Iya, Setiap maghrib sama itu. iya. Ini kecilannya beliau tadi. Iya, yang kecilannya yang tadi, itu yang cewek tadi. Kayak keluarga Sinterklas ya. Ini yang meninggal. Bukan, itu bapak ya? Yang berdiri, yang pakai Iya. Bapak. Iya. Ya. Iya. Iya, Pak. Meninggalnya dadanya. Iya. Keluar keringet dingin gitu. Keluar keringet dingin. Mendadak. Iya, dadakan. Mungkin kalau secara dokter bilang mungkin jantung, Jantung tapi ya. diperiksa pun juga enggak sebenarnya. Cuman diagnosis saja. Karena ya saya nggak mau cerita yang panjang-panjang sih. Aku dari saya di Jogja, jadi yang angkat-angkat itu ya saya sama yang kecil itu udah diangkat gini nggak bisa pakai anduk. Gimana caranya? Meninggalnya di Rumah Jogja. masa saya suruh loncat. Masa saya mau disuruh loncat? Enggak lah, saya bisa bedain yang asli sama yang itu. Tapi ada tarikan suruh loncat. Tapi jangan. Nanti saya oid ya. Iya. Tapi kalau saya ngeluarin ilmu itu
Saya piangin piringan tubuh. Saya kalau kayak gini inget waktu saya di Jakarta dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultanu Auliya Syahadul Qadir Jalil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayhosa kulaini ya kutuba rabbani ya khusus madani ya mahmuba subhani ya muhidi aba muhammadin Sayyidina Syu'abdul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokahnya Tuan Syu'abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam keluarga ini. Innama'amri. Ini kamarnya siapa? Kamarnya yang cewek tadi, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Wasaqolaini ya kutub. Aku ditemenin, aku wedi. Oh, takut pada. Bismillahirrahmanirrahim. Wedi mana apa-apa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Wasaqolaini ya kutub Rabbani ya khusus Ramadhani ya mahbubas subhani ya muhiti Aba Muhammadin Sayyidina Syamdul Qadir Jalan. Ya Allah ya Allah. Pusaka non. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin izin Allah ikat makhluk ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Wasaqolaini ya kutub Rabbani ya sesuatu ya mahmubas subhani ya muhidi Aba Muhammadin Sayyidina Syu'abdul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadir. Ya Allah ya Rabbi ya Allah, saya minta hibarnya barokahnya Tuan Syu'abdul Qadir semoga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah ya Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu Akbar, Allahu la ilaha illallah. Ada sapu lidi, Bu? Ada, Bah.
Mana ibu? Ah siap. Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang setelah dibersihkan baru dibakari dengan daun bidara, dengan daun bidara, daun kelor, pasir laut, tanah, kunir. Yuk. Nah ini siram-siramkan. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma selamat, 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 selamat. Allahumma selamat ya Allah. Berikan selamat yang punya rumah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan selamat, selamat di dunia maupun selamat di akhirat ya Allah. Selamat keluarganya, selamat usahanya, selamat anak turunnya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afatan fil jasadina wa tilatan fi dinina wa barakatan fi rizqina wa tawfiqna min Allahumma ya Rabbana Rabbana la tuzigh ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ridati wa sirri sarifi sayyidil asmi wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.